sorot mata harimau. Kedua, kok saya satu mendekati, terus diam. Saya takut, saya menunduk. Saya hampir menghabiskan rokok beberapa batang. Kalau saya juga melihat, ayo cenah naik gitu. Kayak sebentar saya bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa Par TV. Jumpa lagi bersama saya di program Aheng. Aheng kita kali ini berada di Gunung Golempang. Kita akan mencoba menguak sejauh apa sih sejarah mistis yang ada di Gunung Golempang. Nanti kita akan berbincang dengan Kang Andri. Jangan kemana-mana, terus ikuti saya tetap di Aheng. Nah, pemirsa Par TV, sekarang kita sudah bersama Kang Andri. Assalamualaikum Kang Andri, sampurasun, sehat? Alhamdulillah sehat, waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sekarang kita sudah berada di Gunung Golempang. Tepatnya ini di Saung Kang Andri ini Kang ya? Iya, Saung Aki Golempang. Oh, Saung Aki Golempang namanya. Saung Aki Golempang. Nah, Saung Aki Golempang ini ya berada di Gunung Golempang seperti itu Kang. Di Gunung Golempang. Oke, alhamdulillah karena Gunung Golempang ini setiap kita podcast nih Kang, ya, suka disebut-sebut nih bersama Kang Andri, Kang Ibjal dan yang lainnya, Gunung Golempang seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang tim Par TV bisa datang langsung ke Gunung Golempang. Oke Kang Andri, saya jadi penasaran nih Kang, kan kita sering ngobrol nih seperti itu. Dan obrolan kita gitu ya, belum dibagikan kepada pemirsa di rumah. Nah mungkin Kang Andri bisa langsung menceritakan kepada pemirsa di rumah ada pengalaman apa saja ketika berada di Gunung Golempang. Ya. Bolehlah dari mana dulu? Baik. Jadi cerita Gunung Golempang selalu tidak ada habisnya untuk saya pribadi. Mungkin untuk warga masyarakat di sini sekitar kaki Bukit Golempang, Cibarengkok atau Kebon Jambe, Desa Cipete gitu. Mereka tahu saya sering nongkrong di Golempang gitu kan. Dari mulai punya ide ingin membuat wisata alam, memelihara alam di sekitar Gunung Golempang gitu. Sampai punya ide ingin membuat saung unik tradisional yang seperti inilah yang kita ada di belakang ini. Saya punya ide Saung Aki Golempang. Ya ada sejarah tersendiri buat saya kenapa ingin memakai Aki Golempang gitu. Karena selama kurun waktu hampir 3-4 tahun saya di Golempang, itu selalu ada sosok yang selalu memperhatikan saya selama di Golempang, yaitu sosok Aki, ya kakek tua yang pakai peci dan pakai tongkat gitu. Dan sempat saya pernah di podcast oleh Par TV secara Aheng, pernah menceritakan ada sosok wujud yang sempat terlihat oleh saya sendiri gitu. Dan kalau saya sedang menanam penghijauan di sini, kita banyak ratusan, mungkin sampai ribuan bersama kawan-kawan, dan saya sebagai penggerak wisata di sini dan penggiat desa. Jadi sosok itu kalau saya sedang menanam atau saya sedang berkegiatan di sini, seakan-akan selalu memperhatikan saya gitu. Biarpun saya tidak bisa melihat, tapi beliau ada gitu. Beliau ada. Dan seperti yang saya rasakan itu, bangga dengan kegiatan saya yang peduli dengan alam sekitar Gunung Golempang gitu. Dan bisa terlihat di sini aja kita sudah banyak membibitkan biji-biji di hujan yang sudah tua, kita semaikan lagi, dan banyak nanti untuk dihijaukan di Golempang gitu. Nah, ada pengalaman yang unik sebelum melihat sosok itu. Dulu ada kawan dari Tanjung Sari yang ingin ke Golempang dan minta diantar.
beliau teman saya, bahwa ingin sekali, dia belum pernah, tapi seakan dia ada yang menarik untuk ingin datang ke sini gitu. Memang beliau ini untuk spiritualnya bisa apa? Ya sangat berhitungan lah, dan saya pun tahu sendiri gitu tentang beliau. Dia minta diantar datang ke Dharma Raja, ke rumah saya itu jam 10 malam. Hujan gerimis karena niat sudah dekat yang bulat untuk ingin tetap ke puncak gitu. Jam 11 kita berangkat, biarpun hujan ngari rincik lah ya, gerimis. Kita tetap melanjutkan perjalanan jalan kaki dari rumah ke puncak. Tapi sebelum gerbang yang kita konsep di sini, ada gerbang untuk masuk ke puncak Lempang sejauh 1,5 kilo ya, 1.400 meter kurang lebih. Di gerbang ini tidak jauh dari Saung. Itu jam 11:15 dari rumah. Jam 11, 15 menit sudah nyampe gerbang sini jalan kaki. Itu saya melihat ada bola mata dua yang besar dari atas, kira saya motor. Itu belum ada jalan besar waktu itu, masih jalan setapak. Tapi si sorot mata ini tidak pas tepat di jalan setapaknya itu, tapi di kebun mahoni, ya, perkebunan mahoni, sampai turun ke bawah, arah ke kita, gitu, arah ke kita. Tapi pas mulai mendekat, ternyata dia seperti meloncat ke sebelah sana, ke sebelah barat, dan di situ menghilang. Saya sempat down waktu itu, mau ke puncak itu takut. Kita sempat berhenti. Ada yang sangat rasa takut yang sangat tinggi waktu itu. Wah, ini apa gitu? Itu ada, tapi wujudnya tidak terlihat. Tapi seperti ada, ya seperti yang digambar saya ini, gitu ya. Sosoknya seperti harimau. Iya, seperti harimau besar, tinggi gitu ya, dan setinggi lebih dari motor gitu. Itu harimaunya kelihatan kan pada waktu itu? Tidak terlihat. Oh, cuma dari sorot matanya dari itu sorot ya. mata. Perkiraan setinggi itulah. Gitu ya, tapi saya yakin itu bukan harimau asli. Sangat besar, dan pas mendekati itu tidak terlihat wujud, cuma bola mata dua yang menyala dua gitu. Dan saya sempat ke kawan, wah ada motor tuh, yang 3 orang tuh melihat juga. Oh, semuanya melihat. Melihat. Tapi teman saya yang saya bisa melihat hal tentang goib, itu bukan motor, mau ngetahuin saya. Kira aku motor dulu. Ya, maunya motor ini istilahnya kayu, pohon kayu mahoni yang rapat gitu, begitu ya. Kok masa motor bisa ke situ gitu. Di situ saya sampai jongkok, merokok terus. Ini teman saya sudah tahu nih, saya down gitu untuk ke atas. Bayangkan jalan belum ada pembukaan waktu itu, masih jalan setapak, licin ya. Hujan itu masih. Punten motong. Padahal itu bukan pertama kali Kang Andre itu. Bukan. Lempang, bukan. Sudah sering ya. Sudah sering dari. Tapi pada waktu itu berbeda rasanya. Berbeda rasanya itu. 2017-an lah ya. Kita kan sudah mulai bolak-balik ke atas ke puncak itu 2016. Itu sering ke atas. Nah, setelah itu hilang, ada seperti lampu neon tapi bulat sebesar gini gitu, mendekati ke saya. Pas saya sedang jongkok, terdiam di situ. Terus mendekat ke saya, si cahaya ini. Jarak 1 meter, tapi tidak terlihat wujud. Tapi ini cahaya putih. Saya tambah lagi Don. Saya takut, wah, apa karena saya tidak
mipit amit atau bagaimana atau kurang bagaimana, saya punya keinginan untuk setidaknya memang Golempang ini banyak potensi di bidang pertanian, perkebunan, pariwisata gitu. Kenapa alam ini kita tidak manfaatkan untuk kebaikan lah gitu ya, untuk kemaslahatan masyarakat di sini gitu kan, kita intinya sih ke situ. Tapi setidaknya saya sebelum membuka ini sempat saya mengamankan puncak dan saya bertanya kalau seandainya di atas ada makam gitu ya atau petilasan, saya ingin merawatnya. Tapi di sini kebanyakan yang masa di sini bahwa di atas tidak ada makam. Kalau pilar Belanda yang terbesar ada di Golempang, cuma kan sudah dibongkar sama orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Biarpun jawaban dari masalah seperti itu, yang saya anggap seperti ada petilasan tempat duduk, niisnya tempat sepuh-sepuh kita yang punya ide itu, saya pagar di sekitar pilar waktu itu. Pas mau wisata dibuka, ya dibuka pun ya seadanya lah gitu. Kita tanpa pamrih dengan Karang Taruna dan kawan-kawan di sini membuka itu. Ada 2 dan Mang Ustadz pun saya ajak untuk ikut memagari waktu itu. Sampai saya ngambilin kayu atau buat memagari yang saya anggap kalau memang bukan makam, menurut masyarakat di sini ini seperti sebuah petilasan, saya amankan gitu waktu itu. Nah, kembali ke cahaya yang itu, si cahaya ini sempat diam. Ini belum ke puncak nih, 1400 meter lagi ke puncak, masih di gerbang di Kosambi yang tidak jauh dari saung saya ya, di kaki bukit Gunung Golempang. Itu diam, saya tidak respon, saya takut yang sangat, ya takut sekali, ada perasaan yang sangat was-was. Ini apa? Baru kali ini ada berturut-turut cahaya yang tadi sorot mata harimau, kedua kok cahaya satu mendekati, terus diam. Saya takut, saya menunduk. Saya hampir menghabiskan rokok beberapa batang. Kalau saya juga melihat, ayo naik gitu. Kayak sebentar saya bilang, habis hampir berapa batang rokok baru saya beranikan diri ke atas. Terus kawan cerita yang tahu kebatinan bahwa sosok yang terakhir itu ini menyuruh kamu jam 12 harus nyampe di puncak. Jam 12 harus di puncak. Harus di puncak, gitu. Dan sebelum karena saya diam terus, si cahaya ini jalan sendiri ke jalur setapak ke arah puncak. Sudah beberapa jarak hampir 30 meter baru saya berangkat ke atas gitu. Dan di atas ya baru cerita kan saya bahwa sosok ini yang ada di puncak menyuruh kamu cepat, harus jam 12 harus sudah sampai puncak gitu. Pada waktu itu nanti sampai ke puncak. Sampai ke puncak. Tapi itu jam berapa? Itu kurang lebih 12:30. Ke puncak karena jalan licin biasanya sih nggak nyampe lah. Lewat berarti lewat dari jam 12 ya? Ya lewat. Dan di atas 12:30 kawan saya menyuruh untuk duduk yang saya anggap ada bongkahan-bongkahan batu yang seperti tempat bersila. Coba kamu sendiri duduk di sana. Saya duduk sendiri dan teman saya jauh di sana, yang bertiga itu. Saya duduk di situ merasakan 1 jam angin berbeda. Tadi tidak ada angin kok jadi ada angin yang saya rasakan hanya di sekitar sekeliling saya gitu. Dan apa setelah itu ada rumput yang bergoyang gitu ya. Timbul lagi ada cahaya nyoy gitu seperti. Tapi bukan kica-kica. Cuma hitungan beberapa detik menghilang situ. Setelah itu saya kalau memang menemukan sesuatu ya sudah berhenti gitu. Ya
saya setelah itu berhenti dan saya menceritakan. Ya menurut kawan saya, kenapa kamu nggak tangkap, katanya gitu. Emang itu apa Kang? Kata teman Kang Andri itu? Ada sebuah peninggalan lah mungkin sepuh kita dulu di situ gitu. Ya, saya tidak ngeh, ya saya tidak ambil. Saya langsung menceritakan ada titik cahaya yang tidak jauh dari tengah-tengah puncak di Gunung Golempang gitu. Nah ini juga kan Gunung Golempang ini kan sempat saya lihat nih di media sosialnya bahwa tim Explore Mistis nih, tim Explore Mistis di Kabupaten Sumedang kan akan ada kopdar ya. Di puncak ya, ada ngecamp gitu ya. Betul. Nah pada waktu itu entah kenapa itu si acaranya tidak jadi Kang. Nah, saya dengar itu tidak jadi acaranya ketika ada kopdar tim Explore Mistis di Sumedang lah. Betul. Pada para YouTuber seperti para itu. YouTuber hampir ada sekitar 30 atau 50 orang kalau tidak Banyak salah. ya? Banyak. Tapi nggak jadi itu. Mereka datang jadi. Oh datang jadi. Datang jadi dan sudah mulai memasang spanduk di puncak. Banyak sekali di situ komunitas-komunitas YouTuber se-Sumedang tentang misteri. Cuma kita sempat melarang. Takutnya mereka di atas membuat konten yang seperti menguak tentang hal-hal yang gaib atau membuat nanti mediumisasi dan takutnya terjadi sesuatu hal ke mereka, dan keduanya takutnya pengunjung jadi takut ke Golempang gitu kan. Karena sedang gencar-gencarnya untuk promo wisata gitu. Tapi memang sangat menarik gitu. Wisata viral, tim-tim YouTuber misteri pun berdatangan gitu, dan mereka memang ngecamp. Dan apa yang terjadi waktu itu, saya sempat melarang gitu ya, dan berkoordinasi dengan para penggerak wisata Komepar di Golempang, kawan-kawan saya gitu. Kalau bisa ya di stop, jangan gitu. Dan jam berapa waktu itu, belum sampai jam 12 malamnya sekitar segitu, itu terjadi keanehan. Anehnya apa? Yaitu angin yang sangat besar. Angin yang sangat besar di atas sampai seperti badai. Mereka akhirnya bubar. Dan saya amankan waktu itu di lapang desa Ciputui. Di atas yang untuk seperti badai. Jadi turun nih? Ya, turun ini kan di lapang desa Ciputui di bawah puncak. Jadi campnya pada di situ? Ya, akhirnya nge-campnya di situ, dan memang sebagian pada pulang, banyak yang pulang. Jadi emang tapi ada sesuatu hal waktu itu yang tidak memungkinkan untuk terus nge-camp di puncak Golempang. Ya. Nah, ngomong-ngomong soal puncak Golempang nih Kang, apakah yang setahu Kang Andri nih, sesakral apa sih Gunung Golempang khususnya yang ada di puncak gitu? Ya, untuk saya pribadi yang saya rasakan gitu, di kawasan puncak itu adalah zona, menurut saya zona yang aura yang positif. Banyak aura yang positif di sekitar puncak, beda dengan di sekitar bawah. Ya, maaf untuk mungkin aura-aura yang itunya lebih banyak, tapi yang positif itu banyak di atas. Kesakralannya bagaimana kalau kita gitu, kalau kita punya rencana ingin meditasi atau menenangkan diri dengan Sang Pencipta alam semesta ini, dan melihat ciptaannya di atas puncak Golempang itu sangat bikin sejuk, adem gitu ya.
Dan kita sudah buatkan musola juga kan di atas gitu untuk sarana ibadah. Bila mana yang untuk berwisata ke atas itu bisa beribadah di atas. Karena yang memang wisata itu tidak jauh dari hal-hal yang bagaimana orangnya, pengunjungnya gitu ya. Ada yang datang untuk menikmati alam dan tentunya dia merasa kehusuan untuk beribadah di atas puncak. Maksudnya gitu, berzikir. Kehusuan itu seperti apa? Untuk mendekatkan diri gitu ya ke Sang Pencipta gitu, menghusukan mungkin Khususnya dapat ya. Makanya kenapa saya punya gambaran gitu, karuhun kita, sesepuh kita, kenapa meditasinya atau berspiritualnya itu di atas bukit, di atas gunung gitu. Makanya banyak petilasan para karuhun kita atau kasepuhan-kasepuhan kita itu di atas bukit, di atas puncak gitu. Nah, ini ada rahasia apa yang harus kita gali, bagaimana mereka berdoa atau bermunajat ke Sang Pencipta di atas gunung gitu. Mungkin ada sebabnya Kang ya. Ya, itu ya? kenapa gitu. Dan di kita itu banyak sekali petilasan tempat sesepuh kita bermeditasi atau bertapa di atas gunung gitu, di atas bukit. Ya kalau sekarang kan mungkin dulu belum ada masjid, mungkin masih kurang, belum ada lah mushola atau apa gitu ya. Jadi berangkatnya ke gunung ya. Berangkatnya ke gunung untuk berdoa mungkin di atas mungkin gitu ya. Itu kita mesti gali kenapa bisa. Nah, sekarang kan apakah rahasia, bukan rahasia sih, misteri sejarah tentang Gunung Golempang itu sudah ditemukan sepenuhnya atau belum, Kang? Belum, Kang. Belum. Saya itu masih penasaran dengan sejarahnya Buyut Ruwi gitu. Ada beberapa generasi yang sesepuh kita yang memelihara alam ini di Gunung Golempang gitu. Buyut Ruwi, terus kesininya ada Aki Antayib gitu ya, setelah generasi Buyut Ruwi gitu ya, yang memelihara di atas puncak Golempang, tapi di lokasi yang curam, yang ada balumbang. Dan di situ mungkin belum saatnya saya bicara ke publik bahwa ada sesuatu di situ yang mana yang di masyarakat Cibarengkok ini terkenal dengan Aki Antayib yang paling berani memelihara tanah Pangangunan di lokasi itu gitu. Ada apa di situ gitu. Dan yang lainnya tidak ada yang berani ke situ. Ya. Saking sakral atau angkernya mungkin. Ya, mungkin ada tempat yang khusus mungkin di situ. Tapi bukan di atas puncak yang kita buka wisata. Dan saya pun tidak menjangkau ke tempat itu gitu. Oke, Kang Andri, tadi sudah sangat menarik sekali tentang Golempang ya. Mulai dari sejarahnya, pengalaman Kang Andri ketika di Golempang tadi, yang ada mata menyorot seperti motor tapi bukan motor. Mungkin motor tiger. Mungkin. Kan tiger kan harimau. Iya. Oke, mungkin ada sesuatu yang lain, Kang, dari Golempang ini apa sih? Ya, ada ucapan dari orang-orang tua yang sudah meninggal, bahwa suatu saat Golempang itu bakal banyak lampu anu baranang gitu. Lampu yang baranang. Kalau saya artikan mungkin suatu saat Golempang akan menjadi tempat wisata ramai, atau ada rumah-rumah mungkin di sekitar Golempang gitu. Makanya diawali oleh
oleh saya nih. Kang Andri, betul, betul. Kita menarik lampu ke puncak di musola sudah terang gitu kan. Nah, terus sekarang juga saya menarik lampu dari Cibarengkok, saya stop dulu menata di kawasan puncak karena akses jalan kurang baik gitu kan. Kapan diperbaiki? Menunggu ini. Mudah-mudahan cepat nih diperbaiki. Amin, semoga. Okay. Dan akhirnya saya menata di kawasan Bukit Kosambi di kaki Bukit Gunung Golempang, dan saya sudah menarik lampu sini. Dan sekarang sudah mulai caang. Mungkin ya. ucapan orang tua itu saya yang sudah memulai sekarang ini sudah mulai terbukti. Sampai saya membuat saung di sini Aki gitu kan. Aki Golempang. Dan satu lagi berkata tentang puncak Golempang. Siapa yang berkunjung berbuat baik, tidak berbuat asusila, ya, insya Allah akan baik-baik saja. Ya. Tapi kalau pengunjungnya yang nggak benar, ya, yang mengotori, yang merusak, apalagi ya anak-anak muda sekarang bawa minuman, kadang bawa teman cewek, ya. Ada mamalah ya Kang? Ya jangan sampai. Itu sempat Kang? Tapi jangan diceritain sekarang kalau ada Kang. Ya. Ada. Sempat ada yang seperti itu. Ya, kalau jangan sesumar yang kata-kata yang nggak baik gitu ya, karena itu sudah banyak terjadi yang ininya lah terlihatnya seperti dicocok hala meureun lah naon itu. Cerita kita nih. Next, Kang. Iya. Skip dulu. Skip dulu nih. Ini bagus buat cerita selanjutnya karena kita berhubung durasi juga nih Kang. Ya, Kang. Durasi juga, dan sekarang kita ini syuting jam berapa ya? Jam 1 jam 2. Jam 1 mau ke jam 2. Jam 1 jam 2 malam ini. Jam 2 malam. Horor enggak sih ya? Enggak. Adem kan ya? Adem ya sih, adem gitu. Seperti kita berada di lemur ya. Di lemur. Padahal gitu. ini di hutan. Di hutan. Jadi enakan pohon bambu apa segala macam di sini. Dan di sini juga ada cengek dan lain sebagainya. Ya, Nah, ini patut diapresiasi lah buat Kang Andri ya. Mudah-mudahan apa yang Kang Andri harapkan terus berjalan dengan lancar seperti itu Kang. Amin. Dari penataan, akses dan lain sebagainya. Amin, semoga. Hatur nuhun Kang Andri. Sesami kami wengi-wengi tos ngarewong. Hatur nuhun sesami. Terima kasih selalu Pak Tepi terus bersilaturahmi dengan kita. Alhamdulillah. Terima kasih. Siap Kang Andri. Sudah berkunjung. Sekali lagi lancar apa yang sedang diupayakan seperti itu. Amin, amin. Oke, pemirsa Par TV, itu saja bincang-bincang kita malam ini. Aheng on the spot atau on the TKP itu apalah istilahnya gitu ya. Sekarang kita mencoba sesuatu yang berbeda. Barangkali ada rekomendasi tempat, rekomendasi mitos yang harus kita kunjungi, bukan eksplor sih. Kalau eksplor kan wah serem. Serem. Harus siap. Sebenarnya pengen sih seperti itu tapi nggak bisa kan. Tapi nggak bisa. Hatur nuhun sekali lagi pemirsa Par TV, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hatur nuhun Kang. Sami Kang.